Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Regina Mangkei. Polda Sulawesi Utara mengungkap kasus tindak pidana korupsi dana pemulihan ekonomi nasional COVID-19 di Minahasa Utara. 3 orang pelaku sudah ditangkap dan diduga ada keterlibatan mantan Bupati Minahasa Utara, VAP. Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap tindak pidana korupsi dana pemulihan ekonomi nasional COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abbas mengatakan kerugian negara mencapai 61 miliar rupiah akibat dari penyalahgunaan dana PEN oleh 3 orang pelaku berinisial JN, M, SE, dan MMO. Tindak pidana korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi COVID-19. Ya, perkara ini merupakan dugaan korupsi terhadap dana penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020. Berdasarkan laporan polisi Nopol LP-29/5/2021/SPKT Ditkrimsus Polda Sulut tanggal 24 Mei 2021. Modus operandinya yaitu penyalahgunaan dana hasil refocusing untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19, di mana pada setiap pencairan anggaran dilakukan oleh Direktur CVDW, yakni berinisial SE di Bank Sulut Pusat di Manado. Atas 9 tahapan proses pencairan anggaran dilakukan bersama dengan tersangka berinisial JNM, dan setelah uang dicairkan, maka seluruh uang tersebut diserahkan kepada tersangka JNM. Kemudian uang tersebut oleh JNM disimpan di dalam mobil Honda HRV miliknya, dan oleh perbuatan tersebut tersangka SE mendapat fee dari setiap tahapan pencairan tersebut. Rekan-rekan mengetahui yang bersangkutan adalah mantan kepala dinas, kemudian mantan kabak, dan satu lagi adalah menduduki TV Dewi. Berarti ada pimpinan di atasnya. Ini adalah dana COVID atau pemotongan seluruh instansi atau seluruh SKPD di dinas-dinas dipotong dana mereka. Dari dinas pendidikan dipotong, semua dipotong, terkumpullah 67 miliar sekian. Ternyata yang mereka hanya gunakan adalah 6 miliar. 61 miliar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan adalah apakah ada tersangka lain? Ada. Tersangka adalah intelektual dendernya adalah yang memimpin saat itu sebagai bupati saat itu. Dan sekarang yang bersangkutan sedang menjalani proses pidana korupsi perkara yang berbeda dan sedang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Dan kita akan periksa, dan kita apabila memenuhi unsur pidananya, kita akan jadikan dia sebagai tersangka. Yang pertama. Yang kedua adalah ini sangat miris. Seharusnya dana 61 miliar ini bisa digunakan untuk masyarakat Minahasa Utara untuk pertumbuhan ekonomi, membeli beras, membeli sembako untuk kebutuhan masyarakat yang saat itu berdampak ekonomi tidak bekerja, kemudian kehilangan mata pekerjaan, itu seharusnya bisa terlaksana. Tapi semua digunakan untuk kepentingan pribadi, dan kita akan proses aset kemana dalam uang ini. Kita telah mengamankan satu sertifikat yang jumlahnya yang luasnya 15.000, kalau dinilai sekitar 25 miliar. Kita akan cita untuk kepentingan negara, dan juga kita akan mendalami perkara ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian modus yang lainnya adalah yang mereka gunakan sembako yang mereka bagi itu adalah sebagian
daripada sembako CSR-nya perusahaan. Seharusnya itu dari mereka. Ketiga tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55, pasal 56 KUH pidana. Mantan Bupati Minahasa Utara VAP yang saat ini masih menjalani proses hukum terkait kasus lain diduga menerima aliran dana dari kasus ini. Dan pemirsa, demikianlah breaking news edisi kali ini. Sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Selamat malam.